Bersyukur sekali Tuhan Yesus pada kesempatan sore petang malam ini, Kau izinkan kami Tuhan untuk kami beribadah, dan ini adalah kesempatan yang istimewa. Kami boleh bertemu dengan Engkau, memenuhi undangan-Mu. Kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu, memberi yang terbaik dari yang kami miliki. Dan saatnya kami membuka diri untuk mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan, sebab bukan suara manusia yang kami rindukan, tapi suara-Mu sendiri. Melalui hamba-Mu, untuk kami dikuatkan, ditegakkan, dan kami boleh berjalan menghadapi kehidupan yang tidak pernah mudah, tapi berjalan bersama dengan Tuhan Yesus pasti mudah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Terima kasih yang bertugas, Kak Permina dan Kak Julius. Puji Tuhan, bersyukur sekali kita masih ada di sini. Bukan saja bukan sekedar rutinitas atau sungkan sama Bu Devi atau sekedar jadwal, tapi karena kita setia mengikuti. Firman Tuhan di Amsal 26 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang setia siapa menemukannya? Orang setia sudah dinubuatkan sejak zaman dulu, susah untuk didapatkan. Puji Tuhan, di sini terdapat orang-orang yang setia mengikuti Tuhan. Setia melayani Tuhan. Amin. Saya harap kita tidak akan kehilangan iman kita dalam perjalanan kita untuk Tuhan, apapun situasi yang terjadi. Saya tadi di perjalanan ini bulan Juli minggu yang mau masuk minggu ketiga. Kalau saya ingat bulan Juli, berarti ini adalah tahun pelayanan saya yang ke-29. Saya pertama kali dengan Tuhan, saya hitung itu 95 tahun 25 saya SMP. Di situ pertama kali saya pakai Tuhan kesaksian. Di saat yang lain-lain masih malu-malu, teman-teman angkatan saya kelas 1 SMP mulai kesaksian di antara kakak-kakak kelas yang lain. Jadi saya hitung tahun pertama saya melayani sampai tahun itu. Oke, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Saya sharing dari Yesaya 45. Mungkin saya pernah menyampaikan ini, tapi lupa atau belum. Tapi saya sampaikan Yesaya 45 ayat 15. Yesaya pasal 45 ayat 15. Sudah ketemu? Kita akan baca bagian ayat ini sama-sama. Kita panjang. Kita baca 1, 2, 3. Sungguh Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Satu bagian atau satu predikat untuk Tuhan yang mungkin selama ini tidak pernah kita bayangkan. Satu predikat itu jabatan untuk Tuhan, sebutan untuk Tuhan yang selama ini mungkin jauh dari pemikiran kita. Yang dalam bayangan kita selama ini kalau kita berdoa Tuhan menjawab. Yang dalam bayangan kita ini kalau kita datang pada Tuhan Dia menerima. Yang ada dalam bayangan kita, Tuhan itu mengasihi, menyayangi. Tuhan itu penuh dengan pemeliharaan, Tuhan gembala yang baik. Tapi ketika membaca Yesaya 45 ayat 15, ada satu paradoks itu satu yang bertentangan. Dikatakan bahwa kok Tuhan menyembunyikan diri. Jadi selama ini mungkin kita kehilangan ayat ini, tidak pernah kita pikirkan bahwa ayat ini ada. Kok Tuhan menyembunyikan diri? Kok dikatakan Tuhan menyembunyikan diri? Menyembunyikan diri artinya apa? Seakan-akan tidak mau ditemui. Orang menyembunyikan diri berarti dia sedang tidak mau untuk ditemui. Saya yang ketika saya masih kecil ada tamu datang menemui papa saya. Papa saya berkata, cari saya bilang ada. Tidak tahu motivasinya apa, jangan mau menemui. Tapi kalau orang menyembunyikan diri, berarti tidak mau ditemui. Kalau orang menyembunyikan diri, berarti menghindar. Kalau orang menyembunyikan diri, berarti dia sedang menolak untuk berjumpa dengan orang yang mau bertemu. Demikian juga kalau Tuhan menyembunyikan diri, berarti bisa dikatakan dia sedang tidak mau ditemui oleh. Kalau Tuhan menyembunyikan diri, berarti dia sedang sisik nanti dulu. Saya tidak mau bertemu dengan kamu dulu. Kalau dia menyembunyikan diri, berarti Tuhan sedang menghalangi diri untuk kita temui. Apa
pembelajaran dari firman Tuhan ini, dari sharing yang saya sampaikan bahwa Dia adalah Tuhan yang menyembunyikan diri. Kita ikuti perjalanan iman kita dari sharing saya yang saya beri judul Tuhan yang menyembunyikan diri. Saya tidak terlalu lama bisa selesai. Yang pertama, Tuhan ada kalanya membawa kita pada situasi yang tidak menentu. Sekali lagi, kalanya Tuhan untuk membawa kita pada situasi yang tidak menentu. Situasi tidak menentu apa? Situasi yang tidak jelas ujungnya. Tiba-tiba saja kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba saja kita mengalami situasi yang tidak masuk akal. Tiba-tiba saja kita mengalami situasi yang jauh di luar yang kita pikirkan. Ternyata kita mengalami hal-hal yang kok bisa ya saya alami. Hal-hal yang kok bisa ya itu terjadi pada saya. Hal yang kalau orang-orang sekarang berkata terjadi di luar dulu, luar nalar, terjadi pada kita. Kita mengalami situasi yang serba gelap, hitam, kelam, suram. Ketika dijalani, kalau mundur nggak bisa, tapi ketika maju, sampai kapan ini selesainya, ujungnya gimana? Bagaimana mudah pun kadang kita juga mengalami situasi tertentu. Misalkan saja yang menjalin hubungan tiba-tiba diputus sama pacarnya, sama pasangannya, itu kan dunia seakan runtuh. Loh gimana nih? Tiba-tiba saya diputus, padahal sudah sedang sayang. Atau mungkin dalam masalah ekonomi, harus membayar sesuatu. Tapi kamu nggak tahu mesti. Atau dalam masalah-masalah yang lain yang begitu berat dan kamu tidak tahu bagaimana menyelesaikan. Ada kalanya Tuhan membawa kita pada situasi yang tidak menentu, yang tidak jelas ujungnya. Kita sudah berdoa, rasanya nggak menjawab. Kita sudah baca firman Tuhan, rasanya tidak ada jalan keluar. Kita sudah mengerjakan A, B, C, D, E, doa puasa dan sebagainya. Tapi mana ujungnya? Seperti tidak ada. Nggak jelas dan nggak tahu apa yang harus dilakukan. Itu yang Daud katakan di Mazmur 23 ayat 4. Mazmur yang terkenal yang judulnya Tuhan adalah gembalaku, ayat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau dalam bahasa Inggris ada tertulis terjemahnya yang even I walk through in the valley of the death. Kekelaman digambarkan sebagai lembah, bayang-bayang maut. Itu yang kalau kita sebagai seorang manusia yang hidup dalam pergumulan itu pasti berkata begini. Aduh Tuhan, gak kuat rasanya Tuhan, wis ingin mati rasanya Tuhan, wis gak kuat lagi Tuhan, sudah gak kuat saya Tuhan, saya mau mati saja. Pernah gak mengalami situasi itu? Itu yang Daud gambarkan dengan berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Ya belum mati, hampir mati, ingin mati. Aku berkata, aku gak kuat Tuhan, saya gak kuat dengan seperti ini, sudah malu rasanya Tuhan, gak ketika ini. Mau ditaruh mana muka saya Tuhan, diperiksa saya mati saja. Orang-orang kalau dalam masalah kan mesti menganggap kalau mati itu masalah selesai. Ya betul. Dan ditinggalkan menghadapi masalah besar akhirnya. Dia sendiri juga masalahnya nanti di alam yang lain. Ketika kita mau situasi, saya nggak kuat, ingin mati saja. Di situ kita sedang ada dalam lembah kekelaman. Masalah yang suram, situasi yang gelap, yang hitam, yang kelam. Yang katanya Tuhan itu penuh kasih, tapi mana buktinya saya mengalami seperti itu? Banyak saya mendengar sharing teman-teman orang-orang berkata seperti itu. Kok terjadi pada saya, suami meninggalkan saya? Kok terjadi pada saya, kok gak pada orang lain? Orang lain nanti berkata seperti itu juga. Kok gak pada saya? Dan banyak situasi-situasi tertentu yang membuat kita rasanya seakan-akan mana Tuhan itu? Sebelum saya naik tadi, saya baru baca ada seorang ibu chatting ke saya, ibu dari Solo. Pakai data saya habis saja ketika saya pakai WiFi yang di sini baru muncul ada satu WA begini. Pak, bisa saja di hari Minggu Pak. Kemarin suami saya dan katanya jatuh. Terus hari ini kalau berkata jatuh nggak bisa dagang. Hari ini uang 200.000 hilang, ya karena jatuh sudah. Belum bayar iuran RT, beras habis, belum bayar BPJS. Yang disampaikan. Tapi yang jawaban saya bukan, oh kasihan Bu, saya butuh ya Bu, kalau mereka juga Bu, tolong yang itu berbelas kasihan. Saya berkata Bu, saya memang prihatin. Saya berkata bahwa puji Tuhan,
berizinkan itu mengalami situasi ini supaya naik dalam kedewasaan iman dan lebih baik lagi. Berjalan bersama dengan Tuhan memang tidak mudah, tapi pasti dia mengaminkan. Hidup kita ini tidak pernah lurus-lurus saja, tidak ada namanya flat jalan datar dengan Tuhan, jalan dalam kehidupan ini tanpa pergumulan, tidak mungkin. Di atas segala masalah, mungkin yang masih muda pun juga ada masalahnya, yang masih kuliah pun juga ada masalahnya, yang bekerja juga ada masalahnya, apalagi yang sudah berumah tangga, lebih banyak lagi masalah. Sehingga kita betul-betul masalah sendiri-sendiri, tapi yang pasti kita setuju, yang tidak pernah habis, yang tidak pernah berhenti adalah pergumulan itu, akan ada terus bersama kita. Kadang-kadang juga mungkin apa kalian sadari, satu pergumulan datang, belum selesai, ada lagi masalah. Yang lain ini belum kita hadapi, masih dipikirkan, datang lagi persoalan berikutnya, datang lagi yang lain sebagainya. Kalau tidak bisa itu saya tentang masalah gereja, saya suka ngomong, saya suka pikir juga. Oh, ada saja masalahnya. Ini satu selesai, itu masih belum beres, kemudian ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain. Ya masalah sebenarnya nggak perlu jadi masalah, tapi ada juga. Tapi percaya Tuhan itu, saya beristirahat begini, Tuhan sengaja membuat dirinya tidak terlihat supaya kita bisa melihat Dia. Sekali lagi, Tuhan sengaja membuat dirinya tidak terlihat supaya kita bisa melihat Dia. Karena seringkali ketika Tuhan memperlihatkan dirinya, kita bisa melihat Dia dengan leluasa. Kita yang tidak melihat Dia. Saya ulangi, Tuhan sengaja membuat dunia tidak terlihat supaya kita bisa melihat Dia. Karena ketika Dia bisa terlihat, seringkali justru kita yang tidak mau melihat. Apa begini? Ketika situasi baik, aman, kita sedang dalam kondisi yang bisa beribadah dengan tenang, dengan leluasa, bisa ada waktu berdoa dengan baik. Seringkali kita mengabaikan Dia. Seringkali kita nggak mau datang pada doa kita nggak terlalu biasa. Firman Tuhan kita abaikan nanti. Di situ Tuhan sebenarnya terlihat dalam situasi yang baik, tapi kita yang tidak boleh. Karena itu seringkali Tuhan membuat dirinya sesekali Tuhan membuat dirinya tidak terlihat supaya kita melihat Dia. Mencari. Karena itu ketika menghadapi situasi lembah kelam, situasi yang gelap, yang suram, yang hitam, yang gelap, apa yang lakukan? Jalan aja terus, jangan berhenti. Sekalipun di depan masih gelap, gak ngerti ujungnya di mana. Jalan aja terus. Lakukan yang bisa kita lakukan. Kerjakan ibadah kita. Lakukan hubungan kita dengan Tuhan sebaik mungkin. Jangan tinggalkan persekutuan ini. Teruskan. Lupa belum selesai masalahnya, belum kelihatan titik terang. Kenapa? Jalan terus. Meskipun itu. Ada lagu yang berkata begini. Aku tahu hari esok, namunlah aku tegak. Terus lagi. Di situ memang kelihatannya gelap dan kelihatan terang. Tapi di ujungnya pasti ada pelangi yang akan kita lihat. Kapan pelanginya? Sekarang mungkin masih tertutup badai, tertutup awan gelap, tertutup penduduk yang gelap. Kita tidak tahu pelanginya kapan munculnya di mana. Jangan. Kalau baca di Matius pasal 4, setelah Tuhan Yesus dibaptiskan turun dari air di Matius 4 oleh Roh, Tuhan Yesus dibawa kemana? Dibawa kemana? Setelah Tuhan Yesus dibaptis, itu di Matius 3. Matius 4 oleh Roh, Tuhan Yesus dibawa ke rumah ibadah. Padang gurun. Enak kalau Tuhan Yesus dibawa ke rumah ibadah, bisa khotbah, bisa bikin KKR. Bagus. Tapi ternyata itu dialami oleh Roh yang dibawa ke tempat. Tidak dibawa ke bait suci atau sinagoge yang kita kenal dalam bahasa sana.
atau tidak dibawa ke hadapan orang-orang yang harus disembuhkan, dia bawa mujizat, dibawa ke padang gurun. Situasi yang tidak menyenangkan. Jadi coba itu oleh Iblis. Dia dengan dia. Oh, dia dibawa ke padang gurun. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan bawa kita lewati situasi yang rendah kelam, masa-masa gelap, masa-masa sulit. Itu seperti dibawa ke padang gurun. Kita masuk dalam sekolah pada gurunya Tuhan. Bisa jadi saat ini kita sedang mengalami setia saja, ikuti saja apa maunya. Yang pertama, apa maksud bahwa Tuhan menyembunyikan diri? Yaitu Tuhan berkalan membawa kita pada situasi yang kita alami. Nah, tidak jelas kapan ujungnya, tidak jelas kapan selesainya. Jangan saja, jangan. Jadikan itu sebagai satu perpustakaan dalam hidup kita. Saya pernah mengalami, saya pernah mengalami di sekolah, saya pernah mengalami di kehidupan, saya pernah mengalami di salah paham, saya pernah mengalami di salah mengerti. Itu yang namanya situasi lembaga kelama, situasi gelap, situasi Tuhan menyembunyikan diri. Yaitu ketika kita mengalami tolak, dihina, salah paham, salah mengerti, dipendam, dinudai mungkin. Dirudai secara fisik atau secara istilah saja. Kalau kita diabaikan oleh orang lain, jangan mengeluh. Ya mengeluh ya wajar, tapi cepat-cepat ucap syukur lagi. Jalan aja terus, akan sampai kapan. Yang kedua, selain Tuhan bawa kita pada situasi yang kita hadapi. Jangan gelap penuh dengan kekelaman dan penuh dengan bahaya-bahaya. Tuhan menyembunyikan diri kita. Dia mau kita berharap sepenuhnya. Dia mau kita berharap kepada Dia. Sampai tidak ada satu pihak pun, satu orang pun yang kita menaruh pengharapan pada Tuhan. Dia mau kita berharap pada Tuhan. Gak lepas. Kadang-kadang kita ini masih suka punya harapan pada orang-orang. Bulan lalu saya sampaikan di kitab Mazmur, jangan berharap pada bangsawan, jangan berharap pada bangsawan atau orang yang kuat. Dan kita masih punya, ketika punya masalah kita punya arah. Oh, saya akan hubungi ini. Oh, saya akan coba minta pertolongan pada kak ini, pada ibu ini, pada bapak ini, siapa? Tapi satu kali Tuhan akan izinkan kita untuk mengalami situasi orang-orang itu tak bisa diharapkan. Hanya pada Dia. Sampai kita mengalami dipatahkan kekuatan kita, seperti Yakub yang bergumul dengan Tuhan kan dipatahkan ujung pangkal paha. Dia tidak bisa berjalan dengan jalan yang benar. Supaya kita berharap pada Dia. Seringkali kita mengalami situasi bahwa kita masih punya harapan pada orang tertentu. Tapi Tuhan akan izinkan berharap kepada yang mengecewakan, berharap kepada yang itu yang biasanya baik, ternyata juga gak bagus juga, suka hebatkan ke sana sini. Pada ini kan ternyata dia cuma jadi menolong, ternyata nggak jadi. Sampai akhirnya ada kalanya Tuhan akan izin. Bukan berarti tidak boleh kita sharing ke teman-teman tertentu, tapi ada kalanya Tuhan izinkan. Kita ini cuma berdua sama Dia, Dia Tuhan itu. Cuma berdua saja dengan Dia. Kita berkata, Tuhan, saya punya masalah ini, apa yang Kau mau Tuhan saya kerjakan. Saya lakukan. Ada kalanya Tuhan izinkan kita tidak lagi dengan banyak orang, cuma face to face dengan Tuhan, head to head dengan Tuhan, hati ke hati dengan Tuhan. Tuhan cuma wajah dengan wajah, hati dengan hati. Di situ kita sudah bilang semua pendapat pada orang lain kecuali pada Tuhan. Kau yang bisa kita lakukan cuma nangis, cuma keluar air mata. Tidak apa-apa. Jika kita jalan sama Tuhan sendiri, berdua saja dengan Tuhan akan menghibur, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan membuat kita mengalami yang namanya bahwa sudah sama aku saja, percaya saja. Yang itu adalah baik, dia mengecewakan.
Amin. Sandarkan harapanmu pada Tuhan. Kepada yang lain-lain. Manusia bisa mengecewakan. Manusia itu baik sekali. Bisa mengecewakan. Tuhan kita mengecewakan. Karena kita kira saya berkata, bisa jadi satu kali Tuhan itu membuat dunia kita terlihat. Supaya kita bisa melihat. Ketika Tuhan kita terlihat, semua terasa berantakan kacau. Di situ kita dapat pada Tuhan. Tuhan, ampun selalu saya mengecewakan kau ini. Sama dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Sama perlu Tuhan itu. Kata lepaskan. Yang lain ngomong apa enggak. Kadang-kadang saya alami situasi ini di dunia bersama. Misalkan aku saya nyanyi di tengah jalan, aku pas di rumah sendiri saya berkata, "Hatiku hatiku, kau kuatkan jiwa, kau beriku kemenangan, Yesus, kau bentengkanlah hidupku." Aku kata bagus sekali, Yesus, kau sahabatku, Yesus, kau Tuhanku. Hari ketika saya diberhentikan dari sekolah, saya pulang, aku jalan-jalan itu jadi, kalau saya percaya, Tuhan akan mengerti. Sekali mengerti, Tuhan Yesus selalu bersama. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Dan selalu bersama dengan kita, dengan api, dengan KLG juga. Ketika saya mendoakan orang, kata-kata yang selalu saya ucapkan adalah, Tuhan, saya berkat kepadamu, anakmu yang kau kasih, yang kau sayangi, yang kau menaruh hati saya istimewa. Kenapa? Karena kita ini adalah kesayangannya Tuhan. Tuhan menaruh kesayangan, hatinya sayang sama. Karena itu ketika berdoa, jangan sama berbeda, Tuhan ini anakmu yang kau sayangi, Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan akan mengalihkan perhatian dari sana harus datang ke kita. Iya yang saya sayang. Dan seterusnya. Kedua, ketika kita jalan-jalan kekelaman yang tidak menentu, Tuhan mau kita berharap sepenuhnya kepada Dia. Sampai dihabiskan semua pengharapan kita pada orang tertentu, pada uang, pada situasi-situasi yang memang kita ini. Harap pada Tuhan saja. Dan biar mana. Kadang-kadang kita ini punya kebiasaan kalau bikin acara itu apa? Proposal ke ini, ke sana, ke situ. Kenapa kita nggak tahu kepada Tuhan? Tuhan, apa yang mau Tuhan berikan? Mungkin bisa jadi memang Tuhan datang kepada beliau-beliau. Kita pada Tuhan itu. Sepertinya dia berjalan dengan Tuhan. Semua pasti kita akan menemukan jalan keluar. Harapanmu jangan pada manusia, sekalipun dia punya kekayaan. Saya cerita satu kondisi beberapa waktu lalu, anak rohani kami yang berbicarakan dengan namanya Sinta, sebagian dari kalian yang pernah kenal. Sinta dan keluarganya akan pindah karena kontrakan rumahnya habis. Kontrakan rumah habis, tapi mereka tidak tahu harus pindah kemana. Ada satu orang berjanji. Ini orang yang sangat dekat dengan keluarga, sangat dipercaya. Namanya dekat dengan orang ini. Menjanjikan segala sesuatu yang baik. Setiap datang pokoknya bawa makanan, bawa beras, bawa dan sebagainya. Dan menjadikan nanti tidak, saya punya rumah di dekat sini. Rumahnya sudah dipersiapkan, sedang dibuat dengan sebaik mungkin. Warga ini percaya. Karena orang ini kan dekat dengan mamanya, punya hubungan baik dan sebagainya. Percaya. Nah, mereka sudah bersiap-siap. Akhir Juni sudah harus keluar dari rumah itu. Siap-siap, beres-beres. Saya sempat berkata, apa saya bantu carikan tempat yang lain. Tapi keluarganya termasuk kita bilang tidak usah. Ini orang ini sudah pasti rumah.
ada Tuhan. Ditunggu hari Rabu waktu itu saya menjanjikan aja Rabu. Nah, Kamis juga sudah siap ini orang-orang datang. Ditunggu Kamis sore nggak datang. Jumat saya hubungi lagi gimana sudah mau pindah pasti terus. Iya tapi orangnya nggak datang. Janji siap nanti. Nggak datang. Sampai Sabtu pun nggak datang. Padahal orangnya bilang waktu Sabtu itu saya dibilang sama Sinta ini ada masalah dengan pick up-nya mau sewa tapi gak ada uang. Sampai hari Minggu itu malam berjanji, oh nanti akan datang dalam perjalanan. Saya nggak dulu sih saya berkata bahwa saya kalau nggak dibutuhkan nggak akan ikut campur lah. Saya nggak akan ikut-ikutan berurusan keluarga. Senin pagi saya duduk bersama mama, Pak minta tolong saya ke tempat tinggal kami karena ini tidak jelas orang. Di situ saya mulai punya pertimbangan bahwa ketika berharap pada manusia terbaik sekali yang janjinya mungkin 99,9% sekali. Hanya janji-janji. Padahal ini sudah keluar dari tempat orang. Selain itu juga saya bertindak, saya carikan rumah kos dan Tuhan orang tua kosnya yang jauh. Saya bantu biayanya murah juga, sama 450.000 bisa ditinggal di kamar. Memang tak bisa, mereka bisa tinggal di kamar. Dia yang mencari, menemukan tempatnya, semuanya sudah. Ternyata terjadi kali itu malah tidak bertahan. Tapi mereka sudah punya tempat untuk tinggal. Dan saya berkata pada cinta, berharap pada Tuhan, jangan pada manusia. Jangan berharap pada manusia sekalipun. Poin kedua, berharap pada Tuhan. Harapanmu pada Tuhan, akan menjawabkan. Kadang-kadang kita diizinkan menghadapi semuanya seorang diri. Semua nggak mengerti apa yang kita lakukan. Yang sana ngolok ini, yang sana menghina, yang sana mengejek, yang situ cuma sekedar tanya-tanya, nggak ada bantuan atau apapun, membicarakan apapun. Dia punya solusi jauh lebih baik dari bisa kita lakukan. Waktu kita berjalannya seorang diri, sama dengan Tuhan yang sendirian pasti bisa menyelesaikan banyak. Poin ketiga yang terakhir, apa maksud dari Tuhan menyembunyikan diri? Selain yang pertama bahwa kita bawa pada situasi yang tidak menentu, yang kelam yang gelap. Yang kedua terus berharap pada Tuhan, sekalipun situasi itu masih berubah. Yang ketiga, poin terakhir, pada akhirnya ketika kita sudah berharap pada Tuhan, Tuhan akan datangkan pembelaan, kelegaan, sukacita, dan pemulihan yang gampang. Kapan waktunya nggak tahu. Dengan apa caranya kita juga tidak berpikirkan. Satu kali tanpa kita kita akan mengalami yang namanya sukacita. Sorak-sorak. Kita akan mengalami yang namanya, oh ternyata ini yang Tuhan mau. Oh ini ternyata yang Tuhan maksudkan. Ternyata ini yang Tuhan kerjakan dengan Tuhan saya. Dan ketika kita menoleh ke belakang, saya bisa lewati itu saja. Satu masalah terselesaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saja kita buka di Mazmur 27. Saya akan tutup dengan ini. Mazmur 27 ayat yang saya bacakan ayat 1 sampai ayat 2. Pokoknya dari ayat 2 tapi ayat 1 juga bagus. Firman Tuhan Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Yang dimaksud memakan daging tentu bukan menghadapi raksasa atau kanibal yang memakan manusia lalu yang membuat dia tidak lagi bisa nyaman. Tapi orang-orang di sekitar, orang-orang yang memusuhi dia, orang-orang yang bisa menjatuhkan dia. Ada
banyak di sekitarnya. Itu kata Daud berkata bahwa semua waktu dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Satu kali kalau kita alami situasi yang kanan kiri muka belakang, rasanya itu tidak menyenangkan, menuduh kita macam-macam, membuat kita tidak bisa berdaya, membuat kita lemah, membuat kita takut. Jangan melakukan pembelaan sendiri. Datang pada Tuhan, berharap pada Tuhan, dan waktunya Tuhan, dan nggak tahu kapan, dan dalam cara tadi, dia akan bela, dia akan tolong. Gak usah ngomong lagi, gak bersalah Tuhan. Gak usah ngomong, saya ini benar Tuhan. Dia yang salah sama. Gak usah ngomong, pokoknya ngomong betul Tuhan. Saya disakiti, saya disesat apa-apa dulu. Kalau kita membela diri, ya Tuhan kan akan bela kita. Kalau kita menyerahkan semua pada Tuhan, merendahkan hati dan depan Tuhan. Ya Tuhan, mungkin itu memang ada salah saya. Saya nggak ngerti harus bagaimana. Nah, kalau kepada Tuhan, Tuhan yang akan bela. Tuhan yang akan menolong. Daud pun satu kali ketika dia bersama pasukannya datang kembali pulang ke tempat tinggal mereka di Siklag karena mau ikut membantu perang raja-raja Filistin atau nanti diperbolehkan pulang ke Siklag. Ternyata apa? Istri dan anak-anaknya, anak-anak mereka, anak-anak Daud di sini Daud dan anak-anak dan istrinya pasukan direbut oleh pasukan Amalek. Semua orang pasukan-pasukan yang menyalahkan Daud, padahal Daud sendiri sudah berduka cita, istri dan anak-anaknya di mana? Apa yang dia lakukan? Daud menguatkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia akan membenarkan dirinya, nggak ngomong keluarga sendiri. Dia datang ke orang. Dan kita Tuhan menolong dengan cara yang semua bisa diambil kembali, istri dan anak bisa pulang, bahkan bisa membawa barang saya. Kalanya, situasi yang kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan. Kita berkata seperti pujian itu. Kau Bapa ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Gimana? Bantu saya. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa ku yang baik. Kita katakan lagi. Kau Bapa ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan yang mengerti setiap pergumulan permasalahan bersama. Kau ganti-ganti kami. Juni yang lalu saya cari firman Tuhan di sini 30 Juni. Saya harus menata diri supaya tidak terlalu. Bulan lalu saya berkata bahwa saya sekarang bisa berkata bahwa pelayanan saya berbahasa yang lalu. Pelayanan saya di akhir Juni yang lalu. Saya anggapnya sudah pelayanan yang berharga sekali. Kenapa? Dan tahun mulai 2022, 2 tahun itu setiap Juni kalau saya pokoknya malam tidur saya berdoa sendiri, saya merefleksi koreksi. Dan dua, oleh kasih-karunia Tuhan ketika saya sudah menyendiri bersama dengan Tuhan, saya mendapatkan kepercayaan di sini jadi perintah. 2023 jika ada kesempatan saya melayani anak-anak rohani. Juni 2024 Tuhan kalau saya mulai April menyendiri dengan Tuhan, diperpanjang April, Mei, Juni. Saya nggak ngerti apa maksud Tuhan, tapi yang jelas itu adalah masa-masa saya emosional. Saya masih dalam suasana yang emosi. Karena Maret saya diberhentikan dari tempat saya mengajar. Maret saya diberhentikan dalam situasi yang saya tidak tahu salah saya
Sebenarnya bagaimana hal ini bukan ABCD. Untuk menekankan dini April, Mei, Juni saya nggak terima pelayanan di luar. Saya cuma berdoa sedikit ke tempat Tuhan. Kecuali di sini boleh berguna. April saya jalani sempat-sempat puasa, Mei juga saya jalani menuju dengan Tuhan. Juni pun bulan terakhir sampai 30 Juni. Ketika saya melakukan firman Tuhan, ada teman saya juga waktu itu. Selesai saya firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, selesai kita lihat di bawah kami saya. Apa yang membuat saya merasa berbahagia? Saya merasa Tuhan itu menolong saya membela saya. Maret saya dituduh tuduhan yang macam-macam, tuduhan yang tidak semestinya pada anak yang kami layani. Tuduhan itu berasal dari dua guru. Dua guru yang menuduh saya itu berbuat yang aneh-aneh. Ada dua guru mencari-cari kesalahan saya. Satu guru olahraga. Pada guru olahraga ini ada perkataan yang saya sempat sharing, ternyata bocor disampaikan kepala sekolah. Ada satu guru lagi, wakil kepala sekolah, kesiswaan. Dia sempat mencari-cari kesalahan saya. Saya mengajar satu kelas, dia mengikuti, mengawasi dari luar. Bahkan ada satu anak tanya-tanya, Pak Oki berbuat apa sama kamu? Laporkan ke saya. Anak ini ya, kalau apa-apa saya berbuat dengan anak. Kemudian saya mengajar di kelas lain, ibu ini juga mengikuti saya, mengawasi dari luar. Nah, semua hal dia cari informasi tentang saya disampaikan ke kepala sekolah. Semua bukti dikumpulkan, diprint semua hal, foto dan sebagainya tentang saya. Dan itu dikumpulkan kepada. Dan itu yang membuat saya berpikir. Ketika saya bertemu dengan teman saya cerita 30 Juni, teman saya berkata, dua guru ini diberhentikan. Ada beberapa guru yang keluar memang mereka desain mengundurkan diri atas alasan pribadi mereka. Tapi di akhir kata yang keluar. Kok nggak bisa pas? Tuhan, dua ini yang diberhentikan, bukan desain, diberhentikan. Itu bukan cuma rencana, tapi sudah terjadi. Kenapa? Sudah ada penggantinya. Waktu kesiswaan sudah ada penggantinya. Guru olahraga pun sudah ada penggantinya. Jadi mereka tidak mungkin mengajari. Bukan dari sini. Bukan dari sini mati. Saya tak bisa mengatakan kita. Sudah biasa. Cara yang tidak terduga. Saya tidak perlu membela diri. Saya tidak perlu ngomong pada kepala sekolah. Saya salah apa? Enggak. Walaupun suratnya dia buat salah semua. Kemudian bisa. Dua orang yang menuduh saya di orang sekolah. Itu yang jauh katakan di pastor bahwa sekalipun penjahat-penjahat yang aku memakan dagingku, mengambil semua hal baik dari saya. Mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Ada situasi apapun, harapan kita jatuh. Jangan terlalu satu berbuat baik menolong kita dengan cara yang kalau orang berbuat di luar dunia, Tuhan sanggup berbuat jauh yang dipikirkan manusia. Amin. Pembelaan Tuhan kita. Saya tidak perlu berbohong diri pada siapa. Hanya tahu satu tahu. Ternyata Tuhan membela saya. Bahwa orang kita akan bisa. Hari itu Tuhan tahu. Kita berkata, kau Allah, ku yakin. Ku berjalan sendiri, sebab kau
Kiranya sharing sederhana ini dan menjadi kekuatan bagi kami anak-anakmu, baik kami yang hadir di sini maupun yang menyaksikan tayangan ini. Kami percaya Tuhan Yesus itu selalu baik. Pembela kami yang ajaib, penolong kami yang setia, bahkan lebih dari manusia-manusia yang terbaik sekalipun. Dan seringkali Tuhan ampuni kami punya harapan pada manusia ABCD. Tapi hari ini kami berharap pada Tuhan. Menolong kami yang tidak tergolong. Kau juga menolong setiap kami anak-anakmu yang di sini. Menolong Yunus, menyertai Fermina, menguatkan Devi, mendukung Apri, dan juga membuat tim berkemenangan. Dan setiap langkah kehidupan kami. Puji namamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.